Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang bagaimana cara instalasi Laravel di laptop ini. Ada beberapa syarat sebelum instalasi Laravel. Di sini kita memerlukan yang pertama web server. Kita bisa menggunakan SAMPP, Laragon, atau web server yang lain. Lalu yang kedua ada aplikasi Composer. Dan yang ketiga kita membutuhkan IDEA. Di sini saya sudah menginstal karena saya sudah menggunakan Visual Studio Code, jadi saya tidak lagi menginstal Visual Studio Code. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan mencoba menginstal web servernya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan XAPP. Untuk instalasinya di sini sangat mudah, tinggal kita next. Sini silakan Anda untuk menaruh di folder mana yang Anda ingin install. Lalu next. Nah, tinggal tunggu saja sampai selesai. Di sini instalasinya sudah selesai, tinggal kita finish saja. Yang kita buka terlebih dahulu. Jika sudah, kita coba untuk instalasi. Selanjutnya adalah Composer. Di sini instalasi Composer pun sangat mudah. Kita hanya perlu next saja. Di sini Laravel yang saya gunakan akan saya gunakan yaitu Laravel versi 10. Jadi untuk sampai P tadi kita diperlukan untuk instalasi PHP yang ke-8. Dicari aja untuk sampai P yang paling terbaru itu ada 8.2. Nah, selanjutnya kita buka command prompt untuk instalasi Laravelnya. Sebelumnya kita coba lihat dulu untuk versi komposer yang kita install tadi. Nah, ini adalah hmm, codingan untuk kita melihat versi komposer berapa yang kita install. Di sini saya menginstal versi komposer yang 2.6.2. Nah, untuk instalasi Laravelnya, kita masuk terlebih dahulu ke file sampai yang kita install. Di sini saya tadi installnya di C, masuk ke htdoc, lalu sudah masuk di htdoc, kita masuk saja ke command prompt-nya. Bisa langsung kita masuk melalui alamat di atas maupun melalui CMD-nya langsung. Di sini saya akan masuk langsung dari sini. Di sini kita sudah ada di halaman C sampai htdoc. Selanjutnya kita hanya perlu mengetikkan codingan untuk instalasi Laravelnya. Nah, di sini untuk codingannya saya sudah ada, tinggal saya copy paste saja. Di sini codingannya itu Composer, Create Project, Private Disk, Laravel, ini versi 10. Dan untuk yang bagian ini adalah untuk nama file yang akan kita buat nanti di dalam folder htdoc. Terserah di sini mau menggunakan
nama folder apa. Di sini saya menggunakan nama foldernya itu first project Laravel. Laravel ya. Kita coba install. Nah, di sini ada error yaitu di bagian PHP-nya. Jika ada error seperti ini, kita bisa masuk ke SAMPP. SAMPP yang sudah diinstal tadi. Di bagian PHP. Lalu kita coba cari yang nama zip. Nah, extension ini di belakang extension tinggal kita hapus, lalu kita save kembali, tutup, kita coba install kembali, sudah jalan. Kita tunggu saja sampai filenya successful, terinstall semua. Di sini untuk instalasinya tergantung dengan jaringan yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan hotspot, jadi mungkin agak lambat. Sini sudah selesai instalasi Laravelnya, application keyset successful. Untuk kita cek apakah sampai PE Laravelnya sudah ada. Sebelumnya coba kita masuk ke file Htdoc. Nah, di sini first project-nya sudah ada. Dan ini untuk file Laravelnya sudah ada. Coba kita jalankan. Untuk cara menjalankannya, coba kita masuk terlebih dahulu ke file yang kita buat tadi. File first project Laravel. Cd first project Laravel. Lalu kita coba jalankan PHP artisan serve. Nah, sini sudah ada linknya. Coba kita pastekan ke website yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan kita pastekan enter. Nah, ini untuk file Laravelnya sudah ada. Websitenya Laravel. Ini default dari Laravelnya. Nanti kita akan coba untuk edit isi dari website ini dan kita akan mencoba ubah link. Bukan mengubah, tapi kita seperti menambahkan link. Kita tambahkan di depan ini, maka apakah masuk ke website atau tidak. Jadi untuk instalasi Laravelnya sudah selesai. Oke, karena proses instalasi Laravel yang tadi sudah selesai, selanjutnya kita akan coba masuk ke pembuatan ataupun pengeditan dari website defaultnya Laravel. Kita coba edit. Di sini seperti yang sudah dibilang tadi, ada satu syarat yang terakhir yaitu IDE. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah menginstalasi Visual Studio Code. Untuk instalasi Visual Studio Code tidak ada yang perlu diubah, misal seperti biasa saja. Di sini kita coba masuk open folder terlebih dahulu untuk membuka file first project-nya. Lalu pilih file yang kita simpan di C, sampai P, htdoc, first project Laravel, sebagai file Laravel yang kita buat tadi. Select folder. Nah, something.
first project. Sebentar, open folder, lalu ke htdoc, first project Laravel, select folder, sudah. Sini ada apps, bootstrap, config, database, public, resource, root, storage, dan masih banyak file lain yang nantinya akan kita gunakan. Dan di sini untuk langkah pertama kita akan mencoba untuk membuka website dari si Laravel-nya. Kita masuk ke terminal lalu ketikkan perintah php artisan server. Tinggal klik link, follow link. Ini adalah bentuk website default dari Laravel. Kita akan mencoba mengubahnya sedikit-sedikit saja. Di sini kita masuk ke root, tidak, kita masuk ke file apps, kita masuk ke file resource, lalu view. Di sini ada welcome.blade.php. Di sini masih ada title-nya Laravel sebagai judul dari website. Kita coba ubah, apakah bisa berubah. Kita ubah jadi saya. Kita coba jalankan. Di sini title-nya sudah berubah. Untuk jika ingin mengubah total, tinggal hapus saja semua. Lalu kita save, maka isinya akan putih total. Kita coba mengisinya, HTML. Sini kita buat satu. Misalkan kita coba jalankan. Maka di sini file website yang awalnya default kini sudah berubah. Di sini jika kita punya codingan kita sendiri, bisa kita gunakan codingan kita sebagai tampilan dari website kita nanti. Kita coba minta bantuan dari AI. Buatkan kita di sini memberikan perintah untuk menggunakan Bootstrap. Kita coba pastekan saja. Ini hanya untuk contoh tampilan jika kita sudah punya website, dengan website sendiri. Pastekan saja.
Save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini sudah, hanya saja CSS-nya tidak jalan, mungkin karena CSS-nya tadi tidak dibuat. Mungkin selanjutnya di sini kita akan mencoba mengubah link. Ini awalnya link dengan default, kita misalkan tambahkan body, not font. Kita akan membuat nantinya jika kita memberikan tambahan di depan link ini, maka akan masuk ke website yang lain. Contohnya, cara buatnya seperti ini. Masuk ke root, lalu web.php. Di sini ada function return yang ini mereturn file dari welcome.blade.php. Kita akan buat satu function yang sama dan kita akan mereturn file dari selain dari welcome. Kita akan buat file baru dengan nama misalkan ini. Dan nantinya di depan link nanti kita akan nambahkan seperti ini mungkin. Nah, sudah kita buat file baru di view dengan format namanya sesuai dengan yang di bawah. Ya sudah, kita coba save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini adalah nama return, nama link yang dibuat di function tadi. Ini sebagai link, dan ini adalah sebagai file yang akan dipanggil nantinya. Ini. Kenapa tadi putih? Karena isi file dari dani.php belum dibuat. Kita coba isi. Isi seperti biasa saja. Nah, satu sebagai header. Di sini kita buat hello world. Kita save. Lalu kita coba restart. Nah, untuk tampilannya sekarang sudah ada hello world seperti codingan yang kita buat tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membuat table. Lalu kita migrate menggunakan Laravel. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba buat tabel. Kita coba akan migrate tabel dari Laravel ini. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu database
Untuk kita masuk ke localhost, di sini kita aktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Lalu kita masuk ke localhost. Nah, untuk masuk localhost bisa melalui SAMPP-nya langsung ataupun melalui URL di bawah dengan localhost php admin. Oke, di sini kita coba buat satu database baru dengan nama pilihan saja. Lalu create, sudah ada database perkuliahan. Jika sudah membuat database, kita kembali ke Visual Studio Code. Ini kita tutup saja terlebih dahulu resource dan rootnya. Di sini kita akan masuk ke file yang namanya .env. Nah, di sini masih setelan default dengan DB connection-nya MySQL, DB host-nya masih sama, portnya 3306, username-nya masih root. Nah, yang perlu kita ubah di sini hanyalah nama database-nya. Sesuai dengan database yang kita buat tadi, yaitu DB perkuliahan. Perkuliahan. S. Jika sudah, sekarang kita akan migrate. Kita coba migrate saja sebelum kita membuat tabel. Kita coba migrate. Apakah file ini akan masuk ke database si perkuliahannya? Kita coba dengan perintah php artisan migrate, lalu enter. Nah, web user, password reset, semuanya sudah dimigrate ke perkuliahan. Kita coba cek. Nah, semuanya sudah dimigrate. Sekarang kita coba membuat table di dalam database perkuliahan. Untuk pembuatan tabelnya, caranya kita perlu mengetikkan codingan ini, PHP artisan make model dengan nama di sini sesuai dengan nama table yang kita buat. Di sini misalkan mahasiswa. Enter. Ini adalah nama table yang kita buat. Sudah created successful. Di sini akan otomatis dibuatkan table di dalam folder migration sesuai dengan tanggalnya, bulan, dan nama dari table yang kita buat, mahasiswa table.php. Nah, untuk isiannya di sini kita coba isi saja supaya bisa kita lihat apakah connect. String misalkan nama, hmm, kita buatkan yang kedua name, samakan saja label string, lalu di sini misalkan alamat, sini misalkan kita isi dengan semester. Kita save. Jika sudah,
Jika sudah datanya seperti ini, ingat untuk membuat tabelnya pilih di function up, bukan di down. Untuk function up di sini untuk membuat tabel, sedangkan down di sini untuk drop, untuk menghapus. Lalu setelah kita membuat tabel ini, kita masuk ke file model. Nah, di sini akan langsung otomatis ada tabel mahasiswanya. Lalu di sini kita akan migrate tabelnya. Nah, untuk isian dari ini sesuai dengan apa yang kita buat tadi, nama tabel, kecuali ID dan juga timestamp. Dikarenakan ID sebagai primary key, dia auto increment dan akan berubah secara otomatis. Sama seperti timetabs, dia akan berubah secara otomatis. Sedangkan nama, NIM, alamat semester ini bisa diubah secara manual. Bisa saja berubah dan bisa saja kita ubah-ubah nantinya. Di sini kita isikan lalu ada NIM, ada alamat, dan terakhir semester. Kita save, kita coba cek. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena kita belum migrate datanya. Kita coba migrate dengan perintah php artisan migrate seperti awal tadi. Nah, create mahasiswa table selesai. Jika sudah, kita coba cek kembali. Mahasiswa sudah selesai. Nama, NIM, alamat semester. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba buat 2 tabel lagi. Kita buat 3 tabel di sini. Untuk langkahnya sama saja, kita buat di terminal. Lalu ketikkan perintah PHP artisan make model sesuai dengan nama tabel. Misalkan di sini mata kuliah. Bentar. Sudah. Lalu kita edit isi dalamnya. Di sini kita buat tabel. Lalu di dalamnya kita isikan nama mata kuliah. Buat 3 saja. Jumlah SKS. Dan di sini terakhir kita buat beruang. Ada yang error.
Coba buat ulang. Kita coba buat isi dari tabelnya. Tabel, lalu string, nama kuliah, lalu di sini kita buat jumlah SKS, dan yang terakhir misalkan kita buat ruang. Nah, sudah selesai. Sekarang kita masukkan ke model di mata kuliahnya. Sama seperti tadi, kita copy paste saja. Sini, samakan dengan nama yang kita buat tadi di migration, nama mata kuliah. Jumlah SKS. Dan yang terakhir ada ruang. Save. Kita tidak migration dulu. Kita lanjut untuk buat tabel yang kedua. Sama seperti tadi. Kita buat tabel dengan nama dosen misalnya. Dosen. Sudah. Sekarang sini kita buat isinya string nama dosen, NIP-nya, mata kuliahnya, mungkin bisa kita cantumkan satu lagi alamat dari dosen. Save. Selanjutnya kita ubah di sini. Sama juga seperti tadi. Kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi. Nama dosen. NIP. Mata kuliah. Dan yang terakhir, alamat. Jika sudah, kita Ctrl S, save. Lalu kita migrate sekalian. Perintah migrate sama masih seperti tadi, PHP artisan migrate, enter. Tabel mata kuliah dan tabel dosen sudah selesai dibuat. Lalu kita coba cek di localhost-nya. Nah, dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Semuanya sudah dibuat. Untuk mahasiswa kita cek nama, NIM, alamat, semester sudah. Dosen, nama dosen, NIP, mata kuliah, dan alamat. Nah, untuk pembuatan tabel sudah selesai. Jadi, setiap kali membuat tabel, kita lakukan menggunakan terminal dengan perintah PHP artisan make model. Di sini nama tabel terserah sesuai dengan nama database yang kita buat, min m, lalu enter. Jika sudah membuat tabel, lalu kita migrate menggunakan perintah PHP artisan migrate. Nah, mungkin itu saja
Untuk video kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.